Pemirsa, ibu muda berinisial AM berusia 28 tahun mengumpulkan uang sebesar 2,2 miliar rupiah hasil penipuan dengan modus investasi bodong di Kabupaten Tasikmalaya. AM telah memperdayai 13 korban dari berbagai daerah seperti Tasikmalaya, Bekasi, dan Banten. Korban diiming-imingi mendapat keuntungan 30% setiap minggunya. Pelaku mulai melakukan aksinya sejak tahun 2019 lalu. Dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya serta sebagian dikembalikan kepada para korban sebagai keuntungan dari investasi. Atas perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Tasikmalaya untuk proses hukum selanjutnya. Dan AM dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Menampilkan kegiatan bisnis beras gitu ya, bisnis beras segala macam gitu. TKP-nya di Singaparna. Korbannya banyak dari luar kota juga ya Pak Kapolres? Masih di Kabupaten. Ya sampai sekarang kita beralih ke informasi kecelakaan pemirsa. Sebuah bus yang ditumpangi oleh siswa sekolah polisi wanita mengalami kecelakaan. Bus menabrak sebuah pohon dan mengakibatkan 3 siswinya terluka terkena pecahan kaca. Pecahnya kaca bagian samping kiri bus dan retaknya kaca bagian depan memperlihatkan kencangnya benturan bus ini. Ya, ini adalah bus yang membawa 13 siswi dari sekolah polisi wanita. Mereka hendak melaksanakan latihan kerja di markas kepolisian sektor Serpong, berjalan menuju ke markas kepolisian sektor Pondok Aren. Namun dalam perjalanan bus ini mengalami kecelakaan di Jalan Graha Raya Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat sore. Bus menabrak sebuah pohon yang menjorok ke arah jalan. Sejumlah siswi pun terluka terkena pecahan kaca mobil. Ada siswa yang terluka sebanyak 3 orang yang luka di jidat, luka di tangan, luka ringan, kena pecahan kaca. Kondisi berarti tidak mengalami perawatan secara intensif ya Pak? Tidak, setelah dari puskesmas diberikan pengobatan, alhamdulillah sudah bisa kembali ke. Kecelakaan di lokasi ini bukanlah pertama kali terjadi. Pihak kepolisian mengimbau kepada pihak terkait agar merapikan pohon-pohon besar di sepanjang jalan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang ibu muda yang sedang hamil 7 bulan ditangkap warga karena kepergok mencuri 10 bungkus rokok. Pelaku yang sempat mengelak akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum. Aksi pencurian seorang wanita hamil di Kabupaten Tasikmalaya terekam CCTV. Pasca kejadian, sejumlah warga yang berinisiatif mengikuti berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa 10 bungkus rokok. Warga sempat geram karena pelaku berusaha mengelak dan tidak mengakui perbuatannya. Akhirnya pelaku diserahkan ke Polsek Cihideng untuk menjalani proses hukum. Iya, ada rokok. Ternyata dia pas hari Jumat itu juga ngambil rokok di warung yang punyanya Bu Eti di Jalan Pasir, tepatnya Bojonggaok lah. Istilahnya gitu kan, seberang Bakso Bangkit. Si pelaku sempat ngaku itu rokok? Enggak ya? Sempat ngelak juga. Makanya banyak warga yang geram juga kan. Selain mencuri rokok di warung milik warga, pelaku juga sempat rekam CCTV mencuri barang lainnya. Dia mengambil 10 bungkus rokok. Kemudian sebelumnya dia juga kedapatan di CCTV mengambil dompet yang berisikan uang 500.000 dan ATM. Hingga saat ini polisi masih memeriksa pelaku di Mapolsek Cihideng. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Sempat hilang selama 4 hari, wanita Parubaya ditemukan tewas di dalam sumur di Bandung, Jawa Barat. Belum diketahui mengapa jenazah wanita tersebut berada di dalam sumur milik warga. Sesosok mayat wanita ditemukan di dalam sumur umum di Jalan Sukamantri 1, Kecamatan Cibenying Kaler, Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Mayat tersebut ditemukan warga yang hendak mencuci baju.
Diketahui korban bernama Karyati yang sebelumnya dinyatakan hilang selama 4 hari. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung langsung mengevakuasi jenazah dari dasar sumur. Proses evakuasi sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit dan diameter sumur yang kecil. Sekitar sore hari lah menjelang maghrib. Jadi sekitar ketika mau mengambil air memakai timba, ternyata timba ini tidak masuk air di embernya tuh. Ada yang menyangkut berarti ya. Karena agak gelap. Belum diketahui penyebab pasti dari kematian korban. Jenazah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.